أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها معشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh yang hadir di forum ini yang saya muliakan, saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Kita bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat karunia dan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga demikian kemudahan untuk kita bisa duduk bermajlis ta'lim, karena mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari dengan tulus dan ikhlas kita panjatkan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, mendengar nama Nabi disebut lalu kita mengucapkan salawat, ini salah satu bentuk pengamalan ayat yang pekan lalu kita pelajari. Ayat di surat Al-Insyirah yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah memuliakan untukmu penyebutan namamu. Ya, kami telah mengangkat derajatmu untukmu dengan penyebutan namamu. Maka di antara bentuk pengamalan ayat ini adalah dengan penetapan oleh Allah, bila kita mendengar namanya maka berselawat. Ya, mendengar namanya berselawat. Bahkan hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tidak berselawat di saat kita muda, bisa tidak ada halangan di saat mendengar nama beliau sehingga terkesan acuh, terkesan mengabaikan, ini adalah bentuk pelecehan. Dan ini bukan sepele. Ya. Ada ancamannya. Dosa. Dan enggak tanggung-tanggung. Didoakan keburukan oleh malaikat Jibril. Didoakan keburukan, kebinasaan oleh malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, malaikat Jibril berdoa, "Raghiba anfum ri'in dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Qul amin faqultu amin." Malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah, mudah-mudahan binasa, celaka dia yang ketika mendengar namamu disebut tapi dia tidak mau
memanjatkan salawat untukmu. Ucapkan amin wahai Muhammad. Kata Nabi, aku pun mengatakan amin. Jadi bukan masalah sepele loh. Dan ini lagi-lagi aplikasi ayat ini. Bentuk pemuliaan Allah dengan penyebutan nama beliau. Kalau Allah memuliakan, maka apakah layak bagi kita untuk tidak memuliakan? Ya. Haruslah kita ikut memuliakan apa yang Allah muliakan. Sehingga berselawat setiap mendengar nama beliau, inilah bentuk amalan mengamalkan ayat ini. Dalam riwayat lain hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil kullul bukhli alladhi dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik." Orang yang paling bakhil, sebakhil-bakhilnya orang, bukannya enggak mau bersedekah, bukannya enggak mau berinfak. Tapi kata Nabi, dia yang mendengar namamu disebut tapi enggak mau berselawat. Bakhil. Karena berselawat itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, cuma menggerakkan lisan. Enggak butuh tenaga, enggak butuh waktu, enggak butuh keadaan khusus gitu. Enggak harus suci. Enggak ada keharusan suci. Enggak suci pun boleh. Karena dia zikir yang bersifat mutlak. Enggak ada harus suci dulu baru berselawat. Enggak ada. Makanya Nabi sifati dengan bakhil banget. Ya, dia enggak mau kebaikan yang tanpa modal sedikit pun sebenarnya. Tapi dia enggak mau. Bakhil. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita dengar nama Nabi disebut di majelis taklim, di khutbah Jumat, di radio, di televisi, orang lewat ngomong nyebut nama beliau, selawat. Nggak capek, nggak butuh apa-apa, cuma gerakin lisan. Tapi kita mendapatkan ridhonya Allah, kita mendapat cintanya Allah, kita mendapat pahala dari Allah, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dengan izin Allah dari beliau pada hari kiamat. Mudah-mudahan. Karena di antara mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat Nabi dengan izin Allah pada hari kiamat, mereka yang banyak berselawat. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Saya lanjutkan ke ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima dan keenam, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 5 dan 6. Baik, jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat selanjutnya yang akan kita ambil pelajaran-pelajaran darinya berdasarkan penjelasan para ulama kita. Ayat yang sungguh sangat luar biasa karena mengandung sekian banyak faedah dan sekaligus ayat ini adalah motivasi, penyemangat agar kita tidak terjatuh kepada keputusasaan, kelemahan jiwa. Ya. Baik, saya baca terlebih dahulu keterangan yang ada dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah menjelaskan pada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kata beliau, yakni Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian dia mempertegas, ya, mengulangi kembali pemberitaan itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah pada suatu hari,
dalam keadaan senang dan gembira. Dan beliau juga dalam keadaan tertawa seraya bersabda, la yaghliba usrun yusraini, la yaghliba usrun yusraini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beliau bersabda, satu kesulitan itu nggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena bersama kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat yang menjelaskan bahwa ternyata kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesulitan itu hanya satu bentuk dan kemudahan itu bentuknya banyak. Ini sebagai motivasi. Jadi dalam dua ayat tadi ada penyebutan tentang kesulitan kemudahan. Dengan konsep Allah sebut kesulitan itu satu, kemudahan itu banyak tak terhingga. Coba kita cermati ayatnya. Saya ajak jamaah perhatikan ayatnya. Perhatikan. Pada ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Mana kata yang arti kesulitan? Al-usri. Mana kata yang artinya kemudahan? Yusron. Makanya kalau ada namanya Yusron itu artinya kemudahan. Jangan sampai namanya Yusron tapi menyulitkan ya. Lalu pada ayat setelahnya inna ma'al usri yusra. Mana kata yang artinya kesulitan? Al-usri. Mana kata yang artinya kemudahan? Yusra. Nah, dua ayat ini kata para ulama dan juga hadis tadi menegaskan Allah menyebut kesulitan cuma satu. Satu atau dua? Saya tanya, satu atau dua? Ayo, satu atau dua? Di dua ayat ini ada kata kesulitan satu atau dua? Satu atau dua? Hah? Bukannya dua? Satu atau dua? Hah? Saya tanya pada dua ayat ini Pak Yuda. Dua atau satu? Nah, berarti salah Ibnu Katsir. Hah? Satu. Rasulullah juga bilang satu. Dari mana kok bisa dibilang satu? Perhatikan, ini ada terkait dengan ilmu nahwu. Perhatikan. Jadi dalam ilmu nahwu, kalau ada kata yang disebut dengan ma'rifah, yaitu alif lam di depannya, maka itu sudah ditentukan, bukan yang lain sudah. Itu aja. Jadi walaupun dia ulang, berarti itu aja, bukan yang lain. Paham? Ini namanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah itulah kata yang diawali dengan alif lam di depannya. Yang pelajarannya atau yang diinginkan dengannya adalah sesuatu yang udah pasti. Udah tertentu nih. Nah, mungkin Bapak-bapak nggak pernah kenal ya, atau mungkin ada yang pernah dengar ya. Nah, saya nggak akan mendalami, cuman untuk pendekatan aja. Bahasa Arab itu untuk kata bendanya itu kadang disebut dengan pakai alif lam di depannya, kadang nggak pakai. Masjid bahasa Arabnya apa? Kalau pakai alif lam, al-masjidu. Kalau nggak pakai alif lam, masjidun. Nah gitu. Ya. Saya tanya lagi, buku bahasa Arabnya kitabun. Coba kalau pakai alif lam jadi al-kitabu. Kalau nggak pakai alif lam, kitabun. Nah, yang pakai al di depannya itu disebut isim ma'rifah. Kalau yang nggak pakai alif lam itu disebut isim nakirah. Ada fungsinya penyebutan ini dalam bahasa Arab. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Kalau yang disebut dengan alif lam itu yang diinginkan dengannya adalah sesuatu yang sudah pasti. Sudah ditentukan. Yang dibicarakan ini sudah ditentukan. Tapi kalau disebut tanpa alif lam,
maka yang dibicarakan ini belum jelas, masih ngambang, belum pasti, masih banyak jenisnya. Kalau disebut masjidun, kalau ada orang mengatakan masjidun tidak pakai alam, itu belum tentu masjidnya. Masih bisa masjid ini, bisa masjid itu, bisa masjid, macam-macam. Tapi kalau dia menyebut al-masjid, oh berarti sudah ditentukan nih. Masjidnya sudah ditentukan. Itulah fungsi penyebutan dengan alif lam dan tanpa alif lam dalam bahasa Arab, bukan bahasa Betawi. Mana ada bahasa Betawi? Inilah indahnya bahasa Arab. Nah, kita kembali ke ayat yang menunjukkan kata kesulitan mana tadi? Al-usri. Isim apa ini? Isim apa? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Pakai al di depannya. Al-usri. Makanya yang disebut kesulitan di dua ayat ini cuma sekali. Kenapa? Yang disebut pada ayat setelahnya itu yang di pertama. Bukan yang lain. Itu yang pertama tadi. Paham? Kesulitan yang disebut pada ayat kedua itu kesulitan pada yang pertama itu. Sementara kemudahan disebut dengan ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Di antara fungsinya tadi apa? Sesuatu yang belum ditentukan, banyak, luas, macam-macam. Ya, makanya disebut dua kali penyebutan kemudahan tapi satu kali penyebutan kesulitan. Dari situ. Bukan Imam Ibnu Katsir yang salah, tapi Pak Yuda yang benar. Hebat sekali Pak Yuda. Mengkritisi Imam Ibnu Katsir, kelasnya lain. Jadi itu maksudnya. Nah, tadi yang saya singgung, sebenarnya dua ayat ini terdapat motivasi padanya. Untuk kita semua. Bahwa yang namanya kesulitan itu, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pasti akan ada kemudahan untuknya. Nah, kita berbicara tentang kesulitan dan kemudahan. Yang namanya kesulitan dan kemudahan itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan selalu ada pada kehidupan hamba-hambanya. Tak akan pernah ada yang menghindar darinya. Semua hambanya, dari awal sampai akhir, paling baik yang paling buruknya, pasti Allah uji dengan dua kata ini. Kesulitan dan kemudahan. Dan dua-duanya lah ujian. Kesulitan ujian, kemudahan ujian. Kesulitan adalah ujian untuk kesabaran, kemudahan adalah ujian untuk kesyukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sebagai motivasi bagi kita tentang kesulitan dan kemudahan. Ada maksud dari penyebutan ini. Pertama, secara maknawi dan ada penyebutan secara hissi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa ketika disebut tidak akan ada kesulitan kecuali akan ada kemudahan. Bahwa penyebutan ini adalah penyebutan maknawi. Maksudnya, yang namanya kemudahan itu takkan pernah ada tanpa yang namanya kesulitan. Paham? Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah telah tetapkan yang namanya kemudahan itu tidak akan pernah ada diksi kemudahan tanpa ada diksi kesulitan. Benar kan? Nah, ini namanya maknawi. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Kemudian ada penjelasan makna secara hissi. Hissi itulah makna sesungguhnya. Nah, ini akan lebih kita jelaskan. Bahwa hadirin yang saya muliakan, ketika adanya kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Akan tetapi yang kita ingin jelaskan dan tekankan di sini adalah bahwa kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk semua kesulitan itu adalah kemudahan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukan berdasarkan apa yang diinginkan makhluk. Paham? Paham tidak? Mohon perhatikan. Jadi kalau kita kembalikan kata kemudahan itu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya setiap kita menghadapi kesulitan, maka setiap kita kembalikan kemudahan itu kepada Allah, lapang dada kita. Paham nggak?
Kenapa bisa lapang? Karena bukan kemudahan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita berambisi kemudahan yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bisa jadi Allah menguji dengan tidak mewujudkannya. Tapi ketika kita kembalikan kemudahan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maka akan lapang dada kita. Sebab kita akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudahan di sini datang dalam bentuk nakirah. Sebab kemudahan dari Allah itu macam-macam. Paham? Kalau kemudahan itu sesuai dengan kita inginkan, berarti satu bentuknya. Bisa dipahami? Cuma satu yang kita inginkan, bentuk kemudahan itu. Makanya jangan kembalikan kemudahan itu sesuai dengan akal pikiran kita, tapi kembalikan kepada apa yang Allah tetapkan. Lapang dah kita. Kita akan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik peristiwa. Ketika misalnya seseorang diuji oleh Allah dan kesulitan di berbagai macam keadaan. Maka ketika dia mengembalikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Dan dia tidak menentukan bagaimana kemudahan yang Allah ingin tetapkan itu. Pokoknya terserah Allah. Pasti Allah berikan kemudahan. Maka dia akan berprasangka baik. Kemudahan bisa jadi dengan peristiwa yang namanya kesulitan ini, Allah mudahkan saya untuk bersabar. Allah mudahkan saya untuk semakin beriman. Allah mudahkan saya untuk semakin kuat menghadapi ujian. Allah mudahkan saya untuk semakin tegar menghadapi ujian. Allah mudahkan saya untuk sekian banyak kemudahan. Lapangan dada. Coba kalau kita cuma memahami kemudahan sesuai dengan yang kita inginkan, maka sulit dan semakin sempit hati kita. Betul nggak? Sebab bisa jadi Allah Jalla wa'ala tidak mewujudkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi. Dan Allah Maha berkehendak. Siapa yang intervensi kepada Allah? Seseorang mengalami kesulitan. Misalnya terkait dengan harta. Allah uji dia dengan kesulitan harta. Bila seseorang menginginkan kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hartaku, ya Allah mudahkan kesulitan yang saat ini dia sedang jalani. Allah kan Maha berkehendak. Allah kan Maha menguji. Allah kan Maha kuasa. Tidak ada yang memaksa dirinya Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi Allah akan semakin uji dia. Maka ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan tersebut, bisa stres dia. Nah, itulah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kesalahan berpikir dalam masalah keimanan. Ada orang yang memahami dengan sempit. Kalau bersedekah itu akan memudahkan rezeki. Betul nggak? Kalau sedekah akan memudahkan rezeki. Akhirnya karena dia memahami hal ini sebatas itu aja, bentuk kemudahan dengan rezeki doang gitu. Dan Allah Maha menguji, Maha berkehendak, Maha kuasa. Ketika Allah uji tidak semakin mudah rezekinya. Allah uji sempit rezekinya. Dan Allah Maha kuasa. Siapa yang bisa mengelak? Masuklah syaitan. Merusak keimanan hamba. Membuat dia akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Dan lebih parahnya lagi, dia akan meninggalkan amalan itu. Dia akan mengatakan, saya udah bersedekah kok. Saya udah bersedekah, kenapa enggak juga mudah? Kenapa enggak juga mudah? Udah bersedekah. Bahkan dia akan melihat orang lain, itu enggak bersedekah, mudah rezekinya. Ah, ngapain kalau begitu? Masuk syaitan. Sempit dadanya akhirnya. Makanya ada yang stres. Ada kan? Yang stres sudah banyak sedekah tapi enggak juga sukses, malah pailit, stres akhirnya. Ada enggak itu? Ada tidak? Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Mudah-mudahan. Maka di sini jamaah yang saya muliakan, pahamilah ayat ini dengan baik. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa semangat dan optimis, tidak berkecil hati dan tidak sempit dada kita dalam menghadapi ujian dan kesempitan.
Kita akan menghadapi itu semua. Yang membedakan sedikit atau banyaknya, sering atau tidaknya. Itu yang membedakan. Tapi menghadapi kesulitan, kita semua pasti menghadapi itu. Ya. Tinggal bagaimana cara kita menghadapi itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut yusron, kemudahan, dengan kemudahan bahkan tak terhingga karena dia nakirah. Maka optimislah kita. Semangatlah kita dan tidak berputus asa ketika menghadapi yang namanya kesulitan. Kemudian hadirin ingat, untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kemudahan dari Allah itu bentuknya macam-macam, luas. Luas sekali. Bapak Ibu bisa sholat, nah itu berarti kemudahan dari Allah. Bapak Ibu bisa beriman, bisa berislam, itu kemudahan dari Allah. Bapak Ibu bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa memberi makan orang lain, yang itu merupakan amalan bisa mengantarkan pelakunya masuk dalam surga, kemudahan dari Allah. Maka kemudahan dari Allah yang begitu indahnya itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisi-kisi dalam ayat yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan yang bentuknya bermacam-macam ini, kemudahan yang sesungguhnya kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan syaratnya. Kalau ingin mendapatkannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kuncinya bertakwa. Silakan dicatat di surat At-Tolaq ayat keempat. Surat apa? At-Tolaq ayat keempat. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan untuknya pada setiap urusannya yusron, kemudahan. Barang siapa yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka berusaha untuk bertakwa. Berusaha untuk komitmen, konsisten menjalankan perintah. Berusaha konsisten komitmen untuk meninggalkan larangan. Kita pun akan mendapatkan kemudahan itu. Dan ingat, berbicara tentang kemudahan dalam syariat, maka kita mesti kembalikan kemudahan itu kepada Allah. Bukan kemudahan berdasarkan pikiran kita. Ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa Ala telah menjadikan berbagai kemudahan dalam syariat ini sebagai bentuk rukhsah, keringanan darinya. Ketika ada di antara hambanya sulit dalam menjalankan ibadah, maka Allah berikan rukhsah sebagai kemudahan. Dia yang mungkin sulit untuk menyentuh air ketika berwudu, maka Allah tetapkan kemudahannya berupa tayamum. Dia yang sulit untuk berdiri ketika salat, maka Allah tetapkan kemudahan berupa duduk, terus berbaring. Nah, inilah kemudahan yang harus kita kembalikan kepada Allah, bukan kembali kepada pikiran kita. Ini catat dengan baik. Ya, bahwa kemudahan dalam pembahasan syariat itu hanya berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalilnya. At-Tolaq ayat keempat tadi. Allah yang memberikan kemudahan. Maka salah kita
Kalau mengartikan ini kemudahan dari Allah, padahal itu bukan kemudahan secara syariat. Hati-hati. Ya. Sebagian kita kadang, oh ini kemudahan dari Allah. Padahal bukan kemudahan secara syariat. Tidak boleh. Karena bila kita mendefinisikan kemudahan berdasarkan akal pikiran kita masing-masing, itulah nanti yang terjatuh kepada tasahulat. Bermudah-mudahan. Ingat ya, bukan kembali ke akal pikiran kita. Jadi ada yang menentukan kemudahan itu berdasarkan akal pikirannya. Ini nggak boleh. Ini termasuk kelancangan. Kelancangan kepada syariat dan kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada orang yang dia nggak bisa sholat untuk berdiri, dengan berdiri. Maka kemudahan secara syariat Rasulullah SAW telah tetapkan. Ini kemudahan dari Allah. Kalau nggak bisa berdiri, maka pilihannya apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka berbaring. Ya, fa'alal jam. Jadi kemudahan dari syariat itu bagi yang nggak bisa berdiri adalah duduk dulu. Baru kalau nggak bisa duduk, berbaring. Maka bila ada yang langsung milih ke berbaring dengan beralasan ini kan kemudahan, benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Itu bukan kemudahan dari Allah, bukan. Inilah keharusan kita mengembalikan kemudahan itu kepada Allah, kepada syariat. Kalau tidak begini konsepnya, kata kuncinya, maka orang-orang di luar sana akan terlalu banyak dengan alasan kemudahan. Mencari kemudahan. Perempuan yang gak mau berjilbab, kan ini kemudahan. Orang-orang yang menunda-nunda sholat, kan memang ini ada kemudahan dalam agama. Allah itu kan gak memaksa di luar kemampuannya. Maka ini yang terjadi bila kemudahan itu tidak kembali kepada syariat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa Pak Ida? 7:09 ya, Masya Allah. Baik. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dua ayat ini memotivasi kita untuk jangan pernah berkecil hati, sempit dada ketika menghadapi kesulitan dan kesulitan. Tapi yakinlah berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudahan yang diinginkan adalah kemudahan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan berdasarkan akal pikiran kita masing-masing. Baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dapat dikatakan bahwa kesulitan itu diketahui pada dua keadaan, di mana kalimatnya dalam bentuk mufrad tunggal, sedangkan kemudahan al-yusr dalam bentuk nakirah yang maknanya tidak ada ketentuannya sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh karena itu beliau bersabda, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ya. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan bait-bait syair yang bagus untuk kita baca. Kata beliau, Ibnu Duraid berkata, Abu Hatim As-Sijistani membacakan bait-bait syair. Ijastamalat alal ya'is qulubu wa daqa lima bihi sudurur rahibu wa awta'at al makarihu wa tma'annat wa arsat fi amakiniha al khutubu wa lam tara li inkishafi ad-durr wajha wa la aghna bi hilatihi al mustajibu ataka ala qunuti minka aw ghawthu yamunnu bihi al latiful mustajibu wa kulul hadithati idza tanahab fawasulun fa mausulun bihal farajal qaribu. Jika hati telah menguasai keputusasaan
dan sudah menjadi sempit oleh dada yang lapang. Ia menginjak semua yang tidak disuka dan menjadi tenang, dan menancapkan kesulitan di beberapa tempat. Dan untuk menyingkap mudarat, ia tidak melihat jalan. Dia mendatangimu dalam keadaan putus asa dari meminta bantuan yang diberikan oleh yang maha lembut lagi maha mengabulkan. Dan setiap kejadian itu pasti ada akhirnya, maka akan membawa kepada kebahagiaan yang dekat. Bait-bait syair yang mengandung pesan optimisme bagi yang menghadapi kesulitan. Ya, jangan sempit dada. Ya, tapi hendaknya senantiasa yakin kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak bentuknya. Yakinilah, mungkin dengan kesulitan ini Allah ingin memudahkan antum agar banyak berdoa. Mungkin dengan kesulitan ini Allah ingin membuat antum mudah banyak-banyak menyebut namanya. Nah, itu kemudahan. Betul tidak? Sebatas ini aja kemudahan ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Bahkan mungkin jauh lebih baik daripada kemudahan yang ada di pikiran kita terhadap kesulitan yang kita inginkan itu. Jauh lebih baik. Makanya kemudahan dari Allah itu luar biasa. Ya. Dengan kesulitan ini barangkali Allah ingin antum agar mudah senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga. Dan seterusnya dari kemudahan-kemudahan yang indah yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin materi untuk 2 ayat ini sampai di sini. Untuk 2 ayat terakhir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ada penjelasan di sini tentang harapan. Ya. Dan pembahasan tentang harapan itu ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuannya. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadru alaih. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam kebaikan. Baik, saya cukupkan materi dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi dari materi yang saya sampaikan. Mana dulu nih, yang belakang atau yang depan? Hah? Yang muda atau yang tua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada mudah-mudahan. Hah? Mudah-mudahan. Bermudah-mudahan, ya. Seperti doakan mudah-mudahan doa kita di kemudian kata insyaallah. Ini apakah pengertiannya sama? Ini hanya satu itu aja. Tapi kita arti dalam tadi apa? Inna ma'al usri. Jadi apakah itu masuk di dalam situ atau bukan? Kalau kita kan suka mudah-mudahan apa? Baik, bagus. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan beliau itu sebenarnya di antara bentuk nyata, yakin dan prasangka baiknya kita kepada Allah. Bagus. Itu justru bentuk aplikasinya. Dengan mengatakan yakinlah insyaallah Allah akan mengabulkan, yakinlah insyaallah akan beri kemudahan. Begitu. Adapun ucapan insyaallah, maka sesungguhnya kalimat insyaallah itu sebenarnya memang begitu. Bahwa, perhatikan nih jamaah, kata insyaallah atau kalimat insyaallah itu mestinya aturan syariat adalah kalimat yang mesti kita ucapkan untuk sesuatu yang menurut kita sudah pasti. Insyaallah. Salah kita selama ini, ya kata insyaallah itu kadang kita ucapkan karena ragu-ragu. Bahkan cenderung tidak mau. Lalu kita tutup dengan kata insyaallah. Ya kan? Besok datang ya. Padahal nggak mau. Tapi bilang
insya Allah. Boleh nggak sebenarnya? Itu nggak boleh. Itu merendahkan kata insya Allah sebenarnya. Bahkan kata Sufyan Al-Thawri, ayyakula insya Allah wa mudmirun fi qalbihi adamu wuqud minan nifaq. Mengucapkan insya Allah untuk sesuatu yang di dalam hatinya dia tidak mau memenuhi, itu adalah kemunafikan. Nggak boleh. Ya, selama ini kan kadang kita untuk menutup tidak mau itu mengatakan insya Allah kan. Nggak boleh itu. Kalau memang kecondongan tidak mau, kayaknya saya nggak mau. Kayaknya saya nggak bisa. Itu yang sampaikan. Jangan katakan insya Allah untuk menutupi itu. Salah kita. Jadi insya Allah itulah untuk sesuatu yang kita udah yakin. Insya Allah saya besok datang. Untuk sesuatu yang kita yakin. Dan kepastian itu kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Itulah ucapan insya Allah. Maka yakinnya kita dengan janji Allah. Dan itu sebuah kepastian. Tapi tetap kita gantungkan Allah yang menentukan. Maka ucapannya adalah insya Allah. Benar. Apa yang tergambar di pikiran antum itu sudah benar. Barakallahu fiik wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Baik. Iya. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ini juga mungkin pelajaran tambahan untuk kita semua. Jawabannya seperti yang tadi kita bahas. Kalau kita mengembalikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada akal pikiran kita atau akal pikiran orang lain, kembalikan kepada Allah, maka bentuk ejawantahnya adalah indikasinya ketika seseorang itu mudah dalam melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, itu dia indikasinya. Kalau ada seseorang nih, mudah dia sholat malam, mudah dia puasa, mudah dia bersedekah, mudah dia hal-hal yang Allah cintai. Nah, kita katakan itulah kemudahan dari Allah. Itulah indikasinya. Ya, ketika kita dapatkan seseorang mudah pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu jawabannya. Sudah isya ya. Kalau lanjut sampai subuh, makanannya nggak dimakan, Pak Hidayah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga yang kita pelajari hari ini, malam ini, petang hari ini, Allah berikan manfaat. Dan semoga membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.